Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Dagang. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengertian dari perseroan terbatas. Ya, langsung saja kita bisa lihat di sini pengertian dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ini pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan tertutup. Pengertiannya yaitu perusahaan perseroan yang kepemilikan modalnya hanya dikuasai sejumlah orang tertentu atau keluarga. Contoh yaitu PT Semoga Makmur atau PT Lancar Mandiri, ya, yang biasa ya, kepemilikannya hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu saja. Lalu ada perusahaan terbuka. Kepemilikan modal dikuasai orang banyak. Tidak dibatasi jumlahnya. Saham dijual di bursa atau secara perorangan. Ya. PT ini ya harus ya pakai ya nama PT, di belakangnya ada TBK. Artinya terbuka. Ya, contoh PT Astra International Tbk, PT BCA Tbk. Ya, itu contoh-contohnya. Pendirian PT. Ya. Ada syarat. Yang pertama, formal. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Lalu syarat material, modal dasar paling sedikit 50 juta. Ini adalah tahap pertama ya, yaitu sebagai badan usaha. Kemudian untuk pengesahan, mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT kepada menteri terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Ini merupakan tahap kedua ya, menjadi badan hukum. Organ dalam PT. Organ dalam PT kita lihat di sini ada 3. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham ya, atau RUPS. Ya. RUPS berada di tingkat teratas. Lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris. Pengertian Dewan Komisaris adalah namanya dewan, berarti di situ ada beberapa anggota komisaris. Lalu di bawahnya ada direksi. Nah, direksi adalah sekumpulan direktur. Ya, jadi namanya direksi adalah beberapa direktur. Ya, kita lihat di sini ada RUPS, Dewan Komisaris, dan direksi.
Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ yang tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Tugas dan wewenang RUPS yaitu penambahan modal, pengurangan modal, penyetujuan laporan tahunan, penentuan besarnya dividen, dan pengubahan anggaran dasar. Ini adalah tugas dan wewenang RUPS. Ya, ada 5. Lalu di sini ada lagi, ya, penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan, permohonan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian direksi perseroan, penetapan besarnya gaji dan tunjangan direksi, pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris, dan terakhir penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, yang pertama tadi 5 dan sekarang 5, jadi jumlahnya ada 10. Ya, 10 dari tugas dan wewenang RUPS. Selanjutnya kita bahas, ya, apa yang dimaksud komisaris. Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dan wewenangnya adalah yang pertama, menyelenggarakan RUPS. Kedua, memberhentikan direksi untuk sementara. Ketiga, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus. Keempat, bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Kelima, membuat risalah rapat dan menyimpannya. Keenam, memberikan persetujuan dan bantuan dalam hal tertentu kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar. Lalu, melakukan tindakan pengurusan untuk jangka waktu tertentu sesuai anggaran dasar. Kita lanjut ke direksi. Adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas. Tugas dan wewenangnya kita lihat di sini. Yang pertama, mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Kedua, menyusun rencana kerja tahunan. Ketiga, menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS. Keempat, menyelenggarakan RUPS. Kelima, menjalankan pengurusan perseroan. Keenam, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dan membuat daftar pemegang saham. Baik, ya, demikian sudah kita bahas, ya, mulai dari pengertian perseroan terbatas, lalu ada
organ PT, yaitu RUPS, komisaris, dan direksi. Berikut tugas dan wewenangnya. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi ya melalui daring atau online. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.